Belum, baru ini. Ya, kan tujuan dari sini otomatis untuk konseling ya. Memang karena yang membaca dari buku from berbagai kan seperti itu ya. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling ya. Konseling itu adalah proses di mana kita menyelesaikan masalah dengan ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseling. Nah, di proses itu tetap saja kamu yang akan mengambil keputusan. Ibu hanya membantu
mungkin dari segi nilai dulunya malah saya lebih bagus dari saya apa gitu kan. Jadi kayak saya merasa tuh saya dapat nilai berapapun gak ada bagusnya gitu. Jadi saya misalkan kayak kemarin saya ulangan dapat nilai 85, kan sebenarnya gak harus remedial ya Bu, karena udah lagi dari KKM. Tapi orang tua saya tuh yang cuma segini sih gitu kan, emang gak bisa lebih dari ini gitu. Terus akhirnya di ulang-ulang terus akhirnya ada ngebandingin juga, waktu kamu mah nilai pelajaran ini nilainya bagus-bagus nih, minimal dapat segini gitu kan. Dan hal itu kayak terjadi tuh berulang kali kan. Jadi akhirnya saya merasa aduh, jadi tiap pendapat nilai yang bagus jadi yang gak percaya diri gitu. Gak percaya diri tuh buat ngomong aja ngasih tau saya kayak kita mikir berkali-kali gitu kan. Saya jadi kayak semacam udah tahu nih pasti jawabannya ya udah biasa aja gitu, nggak ada satu kebanggaan yang dirasain orang tua saya gitu kan. Jadi saya jadi yang nggak percaya diri gitu. Berarti rasa tidak percaya diri itu timbul dari orang tua kamu. Iya. Iya. Membandingkan dengan kakak kamu yang belum pernah sekolah di sini seperti itu. Iya. Iya. Apa sih perasaan kamu ketika kamu dibandingkan dengan kakakmu? Ya rasanya sedih ya pasti. Terus Kesel ya. sama bingung sih sebenarnya, bingung kenapa sih harus dibanding-bandingin gitu. Karena kan apa ya, kalau saya mikirnya setiap orang punya kemampuannya gitu. Iya. Bahkan kayak saya di segi matematika kalau misalnya segini mungkin kakak saya bisa lebih gitu. Tapi kan kakak saya juga belum tentu bisa dapat nilai tinggi di bahasa gitu kan. Sedangkan saya sejauh ini nilai bahasa saya di atas rata-rata lah gitu. Dari yang ibu ambil dari pemikiran berbeda ini sebenarnya ada betulnya ya, karena memang setiap orang itu berbeda ya. Ada yang unggul di akademik, ada yang unggul di fisik, di olahraga dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyamakan setiap orang ya. Kemudian kapan sih kejadian itu terjadi? Kejadian itu terjadi kurang lebih ya sekitar dari semester lalu lah. Itu sudah lama dong. Iya, dari masuk semester lalu ya. Pokoknya dari kan saya sekarang kelas 11 ya. Jadi dari begitu naik dari kelas 10 ke kelas 11 tuh udah mulai tuh gitu. Kalau ke kelas 10 kan mungkin karena masih baru ya atau apa gitu. Jadi masih yang ya biasa-biasa aja, mau nilai saya gimana juga nggak yang ada di gitu. Nggak terlalu ya. Sekarang baru nih. Berarti sudah berapa lama kamu menyimpan rasa tidak percaya diri? Ya kurang lebih sekitar 6 bulanan tuh. Berarti ketika itu masih respon tubuh kamu? Jadi apa ya, jadi males, terus jadi kayak nggak bersemangat gitu kan. Jadi lebih banyak apa, kalau harus dapat nilai hasil nilai gitu, entah harus ulangan harian atau ulangan semester gitu. Jadi kayak ya udah males aja, jadi lebih cuek gitu. Maksudnya lebih cuek, nggak antusias untuk apa ya, nggak antusias untuk ngasih tahu nilai gitu. Kalau mama saya nggak nanya gitu, misalkan tadi harus ulangan gimana hasilnya, atau kemarin ulangan gini hasilnya gimana, saya diem aja gitu. Karena kan saya merasa percuma juga saya kasih tahu duluan juga ya responnya begitu aja. Kamu merasa bahwa semua akan sia-sia? Iya, akan dinilai sama aja gitu. Mau nilai saya bagus pun juga akan ya udah biasa aja. Lalu siapa sih maksudnya
buat pembanding gitu Bu. Kalau ayah saya kan kebetulan si kerja yang dia gitu, ayah saya juga pulangnya jarang nih Bu, gitu buat latihan pukulan, jadi seminggu buat pukulan. Jadi untuk hal-hal kayak gitu sih, untuk pembandingan sebenarnya ayah saya lebih netral. Tapi respon ayah gimana ya? Kalau respon ayah sendiri sih sebenarnya sejauh ini cukup menenangkan buat saya ya, Bu, karena ayah lebih jadi penengah sih. Kadang kalau ibu lagi masih penilaian nih saya nih, terus saya ngomong nih, udahlah itu kan hanya sebatas nilai gitu kan. Terus tiap anak kan beda-beda. Kayak tadi saya ngomong juga saya terinspirasi dari ayah tuh, ayah ngasih kalimat kayak gitu, ngasih motivasi bahwa tiap anak kan gak bisa dipukul rata, bahkan yang kakak beradik itu ternyata punya keistimewaan masing-masing gitu kan. Cuma ya itu karena intensitas ketemu lebih banyak dengan ibu kan di rumah, jadi yang lebih tertanam di pikiran saya itu yang kata-kata ibu lah gitu kan. Tiap kali ibu membandingin, tiap kali ibu tidak merasa tidak merasa senang lah gitu, kelihatannya ekspresi itu yang datar aja, ngeliat nilai saya bagus itu juga yang oh ya udah alhamdulillah gitu. Tapi begitu aja tetap kayak ada celah buat membandingkan lah. Iya. Sekarang coba bantu ibu untuk memvalidasi perasaan kamu. Sejujurnya apa perasaan kamu ke ibu sekalian? Coba katakan dengan jelas ke ibu. Ya jujur saya kesel. Ada rasa kesal. Coba ulang. Ya saya kesel sama sikap ibu saya. Apakah kamu sudah pernah menyampaikan hal tersebut ke ibu kamu? Pernah. Lalu respon ibu seperti apa? Ya respon ibu cuma bilang ya harusnya kamu bisa lebih baik dari kata kamu dong gitu. Apalagi sama-sama alma mater nih gitu kan, jangan sampai ada yang membanding-bandingin di sekolah gitu. Padahal kenyataannya justru membanding-bandingkan kan ibu saya sendiri. Iya, betul. Masih dari kakak dan ibu, mana yang lebih dominan untuk kamu? Rasa kecewa kamu, rasa kesel kamu? Gitu. Oke, ibu melihat banyak rasa kecewa, rasa marah, rasa kesal yang kamu pendam terhadap ibu kamu, tapi tidak sepenuhnya kamu bisa ungkapkan. Betul? Iya. Iya. Ibu akan menyiapkan satu buah kursi. Anggaplah di sebuah kursi ini ada, ini namanya kursi kosong. Nah nanti dengan adanya kursi ini, kamu membayangkan bahwa ada sosok ibu kamu yang selama ini kamu pendam perasaan. Kamu udah mengungkapkan, tapi kamu merasa itu belum semuanya. Ibu meyakini masih banyak perasaan kamu yang ingin kamu ungkapkan kepada ibu kamu. Boleh silahkan kamu mengungkapkan hal tersebut, tapi boleh ibu akan kasih kamu waktu untuk berpikir, menentukan pertanyaan, menentukan pernyataan yang akan ingin kamu sampaikan kepada ibu kamu. Kasih waktu 1 menit, silahkan ya. Terus nanti ini ada emosi juga. Iya. Peran jadi maksudnya saya ungkapin ini. Iya, iya. Terus saya perlu jadi soal ibu saya atau gimana? Iya, nanti setelah kamu mengungkapkan perasaan kamu pada ibu kamu, ibu juga akan memberi kesempatan kamu bagaimana jika kamu berada di posisi ibu kamu. Ya, kamu akan jawab apa? Seperti apa? Kamu akan membayangkan, tidak hanya membayangkan diri kamu sendiri, tidak mengungkapkan
menerima apa adanya kondisi anak tiap anak kan berbeda dengan masing-masing, kemampuan masing-masing gitu. Terus saya juga bisa menunjukkan kalau saya juga bisa punya kemampuan kok walaupun nggak di bidang matematika. Boleh berpindah lagi posisi ibu, jawab dengan perasaan, jawab dengan sisi kelembutan ibu kamu yang kamu tahu, belakangkan sifat ibu yang selalu membandingkan kamu. Pasti ibu pasti mempunyai sisi baiknya. Coba bayangkan sisi baik ibu kamu menjawab semua pernyataan kamu. Iya sih, paham. Tapi kan sebenarnya ibu tuh pengen kasih yang terbaik lah gitu kan. Maksudnya jangan sampai kamu sendiri nih dibanding-bandingin sama guru di sekolah atau sama teman-teman dari ibu sendiri nih yang kenal kamu kakak beradik atau tante. Ya itu sebenarnya sih nggak bermaksud untuk menyakiti perasaan kamu, udah membanding-bandingkan kamu dengan kakak kamu gitu. Cuma sebenarnya pengennya sih jadi motivasi sih buat kamu tuh juga bisa punya prestasi, juga punya potensi di bidang itu. Tapi ternyata kamu masih dibanding-bandingin ya. Maafin ibu ya, ibu nggak berniat seperti itu sebenarnya. Boleh kamu jawab? Silakan kamu jawab pernyataan ibu kamu. Ya nggak apa-apa sih Bu, cuma maksud saya kan ya jangan segitunya lah banding-bandingin. Saya juga kan sebagai anak punya perasaan, saya juga sebagai anak punya apa ya, punya kepengen, kemauan yang sebenarnya itu nggak mesti orang tua segitunya atur kan gitu. Saya juga kan punya peminat punya minat sendiri gitu, nggak hanya di matematika. Oke, itu kan saya jadi paham nih. Karena selama ini aku bilang kesannya kan membandingkan nih, tuh lihat kalau kamu bisa begini, kamu cuma begini, kan saya jadi nggak bisa ngeliat kalimat itu sebagai motivasi. Jadi saya merasa itu sebagai apa ya, kayak semacam merendahkan saya kan. Kalau ibu tadi bilang tujuannya sebagai motivasi, mungkin jadi saya bisa berpikir lebih positif. Oh
Karena kalau ibu saya marah-marah gimana? Ibu yakin tidak ada orang tua yang memiliki sifat amarah atas kebaikan anaknya menyampaikan sesuatu yang baik. Ya. Asalkan kamu menyampaikan hal tersebut dengan baik, ibumu pasti tidak akan marah. Terus sebelum saya ngomong sama ibu saya perlu diskusi dulu sama ayah saya. Maksudnya karena kalau tiba-tiba ibu saya ada terima nih, saya kasih masukan gitu kan, merasa dibully atau merasa diatur gitu. Kan ada ayah saya yang membackup saya. Jadi ibu berharap juga tujuan kamu nanti bicara dengan ayahmu untuk tidak mencari perlindungan, maksudnya tidak mencari pembelaan, tapi kalau bicara sama ayah kamu untuk meminta masukan. Ayah kan tahu sifat ibu, misalkan ibu mencontohkannya, ayah kan tahu sifat ibu seperti apa. Baiknya aku menyampaikan dengan ibu dengan bahasa yang seperti apa dan bicara yang gimana ya gitu. Biar ibu tidak tersinggung, biar ibu paham maksud aku. Lebih tolong lebih minta pendapat seperti itu. Iya. Oke. Nanti setelah kamu sudah berani